Baik, kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ketemu ya untuk mata kuliah statistik bidang sosek. Karena adik-adik semua saat ini adalah semester 2, mungkin ini pertama kali adik-adik bertemu dengan saya dalam kelas di mata kuliah. Jadi karena saya tidak mengajar di semester 1, mungkin ini kita pertama kali ketemu. Kali ini saya partnernya sama Bu Merna dan Bu Merna sudah masuk sampai dengan sebelum UTS dan saya akan masuk sampai nanti UAS. Nah, tetapi sebelum saya masuk, tadi sebetulnya saya sudah komunikasi juga dengan PIC mata kuliah untuk beberapa materi yang sudah dan belum disampaikan. Karena ada beberapa materi yang belum disampaikan, mungkin saya akan rewind sedikit di beberapa materi terkait dengan statistik non soseknya, non no, statistik non parametriknya, kemudian baru nanti saya akan lanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Merna. Jadi saya coba sebentar kita share screen dulu. Share screen. Oke, sudah kelihatan? Sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Nah, jadi sebetulnya materi setelah materi ini itu tampaknya kalau saya komunikasi sama PJ kelas itu sudah disampaikan Bu Merna. Kalau materi yang ini sudah disampaikan belum? Yang ini. Nih, terkait apa beda statistik parametrik dan non parametrik, kemudian kapan menggunakan parametrik, kapan menggunakan non parametrik, apakah sudah pernah disampaikan? Belum, Bu. Belum ya, baik. Jadi sebetulnya di semester satu saya agak ini juga ngajar pakai online ini. Kalau statistik, sebetulnya di semester satu adik-adik sudah dapat mata kuliah statistik ya. Kemarin waktu di semester satu mata kuliah statistik siapa yang mengampu mata kuliahnya? Yang ngajar siapa? Siapa yang ngajar? Ingat nggak mata kuliah statistik di semester satu yang ngajar siapa? Nggak ingat? Bu Erni seingat saya, Bu Erni, Bu Nana, sama Pak Fahmi, Bu. Oh, 3 orang. Oke, baik. Nah, jadi waktu di semester satu adik-adik sudah diberi pengantar statistika. Ya, jadi eh, statistika itu terbagi menjadi dua ilmu besar sebetulnya. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Kalau di apa namanya di statistik. Jadi statistik itu sebetulnya ilmu statistika itu terbagi menjadi dua bagian besar. Pertama adalah statistik deskriptif ya. Statistik deskriptif. Yang kedua adalah statistik inferensia. Nah, ini mohon bisa diingat. Ya, jadi itu inti utama dari kita belajar statistik di semester satu. Nah, apa itu statistik deskriptif? Statistik deskriptif itu statistik yang bicara tentang paling banyak ya, ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu apa? Rata-rata, median, nilai tengah, lalu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran itu apa? Eh, Simpangan baku, ragam, varians, itu masuk ke sana. Kemudian ada juga peluang. Kemudian adik-adik juga belajar tentang indeks. Nah, itu kita belajar namanya statistik deskriptif. Nah, setelah selesai dengan statistik deskriptif, setelah MIT, adik-adik belajar tentang pengujian hipotesa atau masuk ke dalam ranah statistik inferensia. Jadi, statistik inferensia yang adik-adik pelajari di semester satu, jadi nanti ada uji Z, ada uji T, yang kemarin diulangi lagi oleh Bu Merna, itu sebetulnya masuk ke dalam ranah statistik inferensia. Nah, mata kuliah statistik bidang sosek itu memperdalam lagi
apa yang dimaksud dengan statistik inferensia. Jadi mata kuliah kita sekarang ini itu sebetulnya kita belajar tentang statistik inferensia lebih dalam, ya. Nah, statistik inferensia itu bicara tentang metode pengujian statistik yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Nah, penarikan kesimpulan. Kenapa kita perlu banyak belajar statistik inferensia? Karena nanti statistik inferensia ini banyak digunakan dalam analisis-analisis yang terkait dengan penyelesaian persoalan agribisnis atau paling cepat nanti adik-adik akan menggunakan statistik inferensia minimal pada saat adik-adik menyusun skripsi ya. Jadi nanti mata kuliah ini akan dipakai pada saat adik-adik menulis skripsi. Jadi ngolah datanya kira-kira salah satunya bisa menggunakan statistik. Walaupun nanti kita akan belajar alat analisis lainnya yang bisa digunakan ketika adik-adik sampai di level skripsi. Jadi saya sampaikan kembali, statistik bidang sosek itu sebetulnya adalah salah satu alat analisis yang bisa adik-adik pakai untuk menyelesaikan berbagai persoalan agribisnis. Kalau kita skripsi, itu pasti ada persoalan yang mau diselesaikan di skripsi kita itu. Nah, alat untuk menyelesaikannya salah satunya menggunakan statistik bidang sosek. Kalau kita tarik ke atas lagi, statistik bidang sosek itu sebetulnya adalah atau masuk ke dalam kategori statistik inferensia atau statistika yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Nah, statistik inferensia ya itu terbagi menjadi dua sebetulnya. Jadi kalau tadi di atas ini ada statistik inferensia ya, maka statistik inferensia itu terbagi jadi dua. Ada statistik parametrik, ada statistik non parametrik. Adik-adik sudah menyelesaikan statistik parametrik yang ini yang sebelah kiri itu sudah selesai sama Bu Merna. Ya, jadi saya sebetulnya nanti akan masuk lebih banyak mengenai statistik non parametrik. Tapi dua kategori ini dua-duanya itu masuk ke dalam kategori statistik inferensia. Jadi dua-duanya itu masuk ke dalam statistika yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Ya, nah sekarang apa bedanya antara statistik parametrik dengan statistik non parametrik? Ini perlu kita bedakan. Kita perlu paham kapan kita menggunakan statistik parametrik, kapan kita menggunakan statistik non parametrik. Ya, biasanya cara paling mudah untuk mendeteksi secara kasat mata gitu ya. Jadi kelihatan langsung, oh ini pasti parametrik, oh ini pasti pakai non parametrik adalah melihat jenis data sebetulnya. Jadi data itu kan kalau di adik-adik belajar di metode ilmiah ya di sini sekarang kan lagi belajar metode ilmiah ya kalau nggak salah di metode ilmiah itu disampaikan bahwa data itu terbagi menjadi dua. Ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu biasanya kita pakai statistik parametrik. Apa itu data kuantitatif? Kuantitatif, jadi misalnya nih data-data yang memang punya nilai, variabel-variabel yang memang punya nilai. Misalnya pendapatan, kita tahu pendapatannya 1 juta, luas lahannya 1 hektar, itu kuantitatif karena ukurannya jelas. Tetapi kalau data kita itu data non parametrik, apa itu non parametrik? Data-data yang berkaitan dengan variabel-variabel yang tidak punya nilai, tapi kita kasih nilai. Misalnya gini, saya pengen tahu tingkat persepsi mahasiswa terhadap pekerjaan di sektor pertanian. Nah, saya pengen tahu, saya mau menganalisis bagaimana persepsi mahasiswa tentang pekerjaan di sektor pertanian. Nggak ada nilainya, beda sama pendapatan. Kalau pendapatan tadi, pendapatan Bapak berapa? Pasti nanti petani jawab 1 juta. 2 juta 500 ribu. Jelas kalau kuantitatif. Tapi kalau saya tanya mahasiswa, Dek, bagaimana persepsi Adek tentang pekerjaan di sektor pertanian? Maka jawabnya pasti beragam. Ada yang sangat suka, ada yang tidak suka kerja di sektor pertanian, ada yang ya lumayan lah normal-normal aja. Nah, maka untuk variabel-variabel yang seperti itu kan nggak punya nilai. Kalau mahasiswa jawab, saya nggak suka Bu kerja di sektor pertanian. Bagaimana saya memberi nilai terhadap terhadap frase kata tidak suka?
Nah, ya, maka ada variabel-variabel yang tidak punya nilai, kemudian kita kasih nilai. Itulah variabel kualitatif tadi. Nah, variabel kualitatif tadi masuk ke dalam non-parametrik, ya, masuk ke dalam non parametrik. Jadi variabel yang tidak punya nilai kemudian kita kasih nilai. Contohnya apa tadi? Oh, kalau mahasiswa bilang saya tidak suka, oh kalau saya tidak suka saya kasih nilai satu aja ke mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa bilang, lumayan lah Bu, jadilah Bu daripada tidak begawe kan tidak mungkin saya kasih satu. Oh, saya kasih dua. Nah, itu variabel kualitatif. Jadi variabel yang tidak punya nilai kemudian kita kasih nilai. Itu cara paling mudah membedakan kapan kita pakai parametrik, kapan kita pakai non parametrik. Jadi kalau variabelnya tuh jelas satuannya, jelas kuantitasnya, itu kita pakai parametrik. Kalau dia tidak jelas bagaimana kita menilainya, maka dia masuk ke dalam kualitatif dan kita menggunakan non parametrik. Itu cara paling mudah. Nah, yang kedua, nah ini sekarang baru kita masuk ke ranah statistiknya. Bagaimana membedakan parametrik dan non parametrik secara statistika? Ya, waktu di semester 1 adik-adik belajar statistika. Salah satu yang dipelajari di statistika di semester 1 itu adalah kaidah mengenai sebaran norma. Ah, ya, sebaran normal. Pernah dengar sebaran normal di statistik? Jadi ini kalau nggak salah belajarnya bisa sampai di awal sebelum mid 2 kali atau 3 kali, 2 kali pertemuan rasanya belajar tentang sebaran normal, ya. Nah, kenapa kita belajar sebaran normal? Karena statistik, nah, statistika itu ilmu statistik ya. Jadi statistika itu ilmunya. Statistik itu artinya data. Data itu diambil dari sampel. Nah, ya, jadi data itu diambil dari sampel. Jadi kita belajar statistik itu sebetulnya kita bicara tentang sampel. Nah, kalau kita bicara sampel, maka dalam kategori penelitian itu ada istilah populasi dan ada istilah sampel. Nah, statistika itu berkaitan dengan sampel. Apa itu sampel? Sampel itu adalah perwakilan dari populasi. Sampel itu perwakilan dari populasi. Jadi kalau populasinya 1.000, misalnya saya ini mau skripsi nih, populasi di desa A itu 1.000. Saya nggak mungkin tanyai semua petani di desa A yang jumlahnya 1.000. Kalau 1.000 orang itu saya tanyai semua, udah selesai skripsi saya 3 bulan itu. Maka saya akan ambil sampel. Sampel yang saya ambil itu minimal cukup 30 sebetulnya kalau levelnya S1. Cukup 30. Persoalannya adalah kita harus yakin bahwa 30 itu mewakili 1.000. Nah, jadi kita ngambil sampel 30 mewakili 1.000. Kalau sampel kita 30 ini bisa mewakili 1.000, itu artinya sampel kita memenuhi sebaran normal. Jadi, sebaran normal itu artinya sampel yang kita ambil bisa mewakili populasi. Ya, bahasa sehari-harinya seperti itu. Walaupun dalam kaidah statistik ada syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria sebaran normal. Saya nggak jelasin lagi karena sebaran normal sudah dibahas di statistika. Jadi, kalau sampel kita kuantitatif, jadi tadi syarat pertama dia kuantitatif pakai parametrik. Syarat kedua, selain kuantitatif, datanya juga harus memenuhi sebaran normal. Ya, jadi dia harus mendekati sebaran normal berdasarkan dalil limit pusat. Ya, maka karena dia harus memenuhi sebaran normal, kita harus tahu sebaran dan distribusi populasi. Jadi kita harus tahu kalau mau pakai statistik parametrik, kita harus tahu jumlah populasinya, kita harus tahu sebaran populasinya. Supaya nanti sampel yang kita ambil untuk mewakili populasi itu bisa menyebar normal. Nah, itu kalau dia bisa memenuhi itu 2 kriteria tadi, setidaknya kita bisa pakai statistik parametrik. Apa alat uji statistik parametrik? Sudah diajarin sama Bu Merna, mulai dari uji Z, uji T, uji F, nanti ada regresi korelasi, itu semua parametrik. Nah, bagaimana kalau ternyata
sampel yang kita ambil itu tidak memenuhi kaidah parametrik. Misalnya tadi syarat non parametrik itu kan syarat parametrik itu kan harus kuantitatif. Sementara data kita kualitatif. Maka kita harus pakai statistik non parametrik, nggak bisa. Jadi kalau data kita kualitatif, data kita kemudian tidak menyebar normal, kan tadi syarat parametrik harus menyebar normal, maka kita harus pakai statistik non parametrik. Distribusi sebaran data tidak diketahui, maka harus pakai non-parametrik. Jadi itulah yang membedakan kapan kita menggunakan parametrik dan kapan menggunakan non-parametrik. Nah, eh, data non-parametrik itu Peterson tahun 1981 membagi 3 syarat untuk data non-parametrik. Jadi, kita bisa pakai statistik non-parametrik jika datanya itu adalah data nominal. Dua, datanya itu adalah data ordinal. Sampai sini saya kasih garis nih, saya kasih garis. Nah, nomor satu dua inilah yang disebut dengan data kualitatif. Jadi kalau data kita data nominal itu data yang hanya terdiri dari 2 kategori. 2 kategori itu apa? Misalnya, saya mau lihat pengaruh jenis kelamin terhadap konsumsi beras. Itu berarti jenis kelamin data nominal. Karena cuma ada 2 kategori, laki-laki, perempuan. Atau saya mau lihat pengaruh status pernikahan terhadap keputusan wanita tani untuk masuk ke pasar kerja. Maka status pernikahan tuh ada menikah, ada belum menikah atau tidak menikah. Dua. Jadi kalau data nominal dia cuma punya 2 kategori. Tapi ada lagi namanya data ordinal. Kalau data ordinal itu ada peringkat. Peringkat tadi yang tadi kita mau tahu persepsi. Mulai dari tidak suka, cukup suka, suka, sangat suka. Maka kita bisa kasih kategori tidak suka 1, cukup suka 2, suka 3 nilainya. Dan kalau nanti mahasiswanya tadi misalnya yang mau tahu persepsi terhadap kerjaan pertanian, cukup sangat sukanya 4. Maka dia masuk ke data ordinal. Jadi saya ulang, kalau data nominal hanya terdiri dari 2 kategori, sementara kalau data ordinal itu ada peringkat terhadap nilainya dan biasanya dia lebih dari 2 kategori. Yang atas nomor satu 2 data kualitatif, jadi otomatis pasti langsung pakai statistik non parametrik. Ya, tetapi ada juga data yang bawah, ini namanya data kuantitatif. Tadi kita sepakat, saya sampaikan bahwa kalau data kuantitatif harus pakai statistik parametrik. Ingat, kalau data kuantitatif harus pakai statistik parametrik. Tapi ada syarat kedua yang harus dipenuhi. Tadi lihat, syarat pertama dia harus data kuantitatif. Syarat kedua, dia harus menyebar normal. Jadi data kuantitatif tadi, kalau mau pakai statistik parametrik, tidak cukup hanya kuantitatif saja, tapi dia harus menyebar normal. Kalau tidak menyebar normal atau sebaran populasinya tidak diketahui, maka kita tidak bisa pakai statistik parametrik. Kita harus pakai statistik non-parametrik. Jadi, data kuantitatif tadi bisa pakai non-parametrik. Saat kapan? Saat datanya tidak menyebar normal. Atau saat datanya atau sebaran populasinya tidak diketahui. Jadi itulah situasi kapan kita menggunakan statistik parametrik dan kapan menggunakan statistik non-parametrik. Apa keunggulan statistik non-parametrik? Ya, keunggulannya pertama tadi statistik non-parametrik itu bisa dipakai untuk sebaran data. Mau data menyebar normal, data tidak menyebar normal, mau data kuantitatif, kualitatif, statistik parametrik itu bisa semua menyelesaikan. Itu keunggulannya. Kelemahannya, karena tadi dia bisa digunakan untuk data yang tidak menyebar normal, maka ada kelemahan dalam proses pengambilan kesimpulan karena ada informasi-informasi yang hilang.
Kan dia tadi tadi kan kita pingin data itu menyebar normal. Kalau data menyebar normal itu artinya dia bisa mewakili populasi. Tetapi statistik non parametrik itu bisa menganalisis data yang tidak menyebar normal, bisa dianalisis. Tetapi ada kelemahan. Kelemahannya apa? Kesimpulannya bisa saja nanti tidak berlaku untuk populasi. Jadi ada informasi-informasi yang hilang ketika kita menggunakan statistik non parametrik. Ya, jadi ada informasi yang hilang dari data sehingga memperbesar kesalahan tipe 2. Ingat, buka lagi buku statistiknya ya. Ada kesalahan tipe alfa atau tipe 1 dan ada kesalahan tipe beta atau kesalahan tipe 2 dalam statistik. Nah, tapi ada cara paling mudah. Kalau setelah kita misalnya nih, saya sudah ke lapangan, saya ngambil data, saya tahu penelitian saya itu menggunakan data kuantitatif, tapi saya takut jangan-jangan dia tidak menyebar normal. Maka cara untuk mengetahui, memutuskan yang paling tepat secara statistik untuk tahu, kalau tadi kan kita hanya justifikasi berdasarkan teori saja. Tapi sebetulnya ada uji yang bisa kita lakukan untuk memastikan apakah data kita itu menyebar normal atau tidak yang namanya uji kenormalan. Jadi uji kenormalan ini untuk melihat apakah data kuantitatif yang kita pakai itu menyebar normal atau tidak. Kalau nanti kesimpulannya data kuantitatif kita itu menyebar normal, maka kita bisa gunakan statistik parametrik. Tapi kalau tidak menyebar normal, maka kita tidak bisa gunakan. Kita harus kembali ke statistik non parametrik. Jadi kalau tidak menyebar normal, non parametrik. Kalau nanti menyebar normal, kita pakai statistiknya parametrik. Nah, ada macam-macam uji kenormalan, ada Lilly Force, ada De Agostino. Kalau kita pakai SPSS, nanti ada uji Kolmogorov-Smirnov bareng dengan uji Lilly Force kalau kita menggunakan SPSS ya. Kriteria uji Lilly Force H0, ingat ada H0, H0-nya itu sampel menyebar normal, H alternatif H1 sampel bukan berasal dari populasi normal. Kita akan terima H0 jika L Lilly Force L hitung lebih kecil sama dengan L alpha dan akan tolak H0 jika Lilly Force hitung lebih besar dari L alpha. Nah, ini contoh statistik ujinya. Nanti saya langsung ke soal ya. Nah, misalnya ini, hasil pengamatan terhadap pendapatan petani dalam rupiah per minggu di desa A adalah sebagai berikut. Jadi pendapatan petaninya 1.000, 1.500, 1.600, 1.450 sampai dengan 1.700. Lakukan uji hipotesa nol bahwa data berasal dari populasi dengan sebaran normal pada taraf uji 0,05 dan 0,01 ya pada alfa 0,05 dan 0,01. Coba Adinda Febriana ya, Adinda Febriana coba kalau alfanya 0,01 ya, kesalahan penelitian kita berapa persen? Dinda? Kalau alfanya pakai 0,01, kesalahan penelitian kita kemungkinan berapa persen kesalahannya? Tahu nggak? Ada yang tahu? Silakan. Diaktifkan speakernya kalau ada yang tahu. Kalau saya pakai alfa 0,01, kesalahan saya dalam statistika itu berapa persen kira-kira? Ada yang bisa? Silakan. Ada yang bisa? Kotrun nada, berapa persen? David Suryono, David silakan David. Kalau alfa saya 0,01, kesalahan penelitian, kemungkinan kesalahan kita secara statistik berapa? 1% Ibu. 1%. 1%? Ya, betul. Jadi kalau kita pakai 0,01, maka kesalahan penelitiannya 1% kemungkinan kesalahan statistikanya. Kebenarannya 99%. Kalau 0,05 berarti kesalahannya 5%. Maka siapa yang menentukan 0,01, 0,05 itu sebetulnya yang menentukan peneliti. Artinya apa? Makin rendah taraf uji, makin rendah alfa, itu artinya penelitian kita tuh makin valid. Kira-kira gitu. Nah, sekarang kita mau lihat kenapa uji
Sekarang Nabila Salwa Salsabila. Nabila, pendapatan itu data kuantitatif atau kualitatif? Pendapatan data kualitatif atau kuantitatif? Balkis. Coba Balkis Putri Agung. Balkis, kalau pendapatan data kuantitatif atau kualitatif? Kuantitatif, Bu. Kuantitatif. Jadi sebetulnya kalau lihat kategori pendapatan, terima kasih ya, Balkis sama tadi siapa satu tadi? David ya. Pendapatan itu masuk data kuantitatif. Artinya apa? Kalau kita hanya lihat variabelnya saja, pendapatan ini pasti pakai statistik parametrik. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena dia data kuantitatif. Ada syarat kedua yang harus kita lihat. Apakah dia menyebar normal atau tidak? Nah, kenapa perlu diuji normal? Karena nanti sebetulnya di mata kuliah statistik sudah disampaikan, minimal syarat sampel untuk masuk kategori menyebar normal itu adalah 30. Jadi kalau sampel kita di bawah 30, kita harus uji normal, apakah dia normal atau tidak. Karena ini sampelnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jauh di bawah 30. Jadi kita khawatir sampel 8 ini tidak menyebar normal. Maka kita harus uji normal pakai Lily Force. Maka jangan lupa ya, atas kali kalau menjawab mata kuliah statistik bidang sosek, jangan lupa paling atas harus ditulis hipotesa. Ingat, statistik bidang sosek itu adalah statistik yang berkaitan dengan penarikan kesimpulan. Masuk kategori statistik inferensia. Kita tidak bisa menarik kesimpulan kalau tidak ada hipotesa di atasnya. Karena hipotesa ini akan jadi dasar kita untuk ngambil kesimpulan di bawah. Ya kira gitu. Jadi atas itu, ingat gak hipotesa itu adalah jawaban sementara. Maka lihat alfanya 0,05 sama 0,01, L tabelnya kalau 0,05 0,28, kalau 0,01 0,31. Rata-rata ini X rata-rata nggak ada itu atasnya ya. Adalah 1523. Jadi kalau data X ini kita rata-rata ke ya data X. Kalau data X ini kita rata-ratakan, nanti kita akan dapat rata-rata sebesar, aduh, kita akan dapat rata-rata sebesar 1523. Menghitung rata-rata itu ada di materi statistik, mata kuliah statistika di bagian statistik deskriptif. Jadi saya nggak ajarin lagi cara menghitung rata-rata. Simpangannya berapa? 231,49. Buka di mata kuliah statistik. Di statistik deskriptif kita belajar ukuran penyebaran, salah satunya adalah menghitung ragam, menghitung S. 231,493. Silakan dibuka. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Selanjutnya kita akan menghitung ZI. ZI itu dapatnya dari nilai nilai ke I, nah, dikurang dengan rata-rata dibagi dengan ragam. Ya, jadi saya ulang, ZI dapatnya dari nilai ke I dibagi dengan rata-rata, dikurang dengan rata-rata dibagi dengan ragam. Terus nanti kita dapat untuk sampel pertama dapatnya min 2,29, 26, kemudian terus kita akan cari untuk sampai dengan sampel ke-8 nilai ZI-nya. Ini yang dikasih tebal di warna kuning itu adalah nilai ZI yang paling besar. Bisa ikutin sampai sini. Nah, setelahnya kita akan buka tabel Z. Nah, ini lihat ya, ini contoh ya. Ini kan nilai ZI-nya min 2,26. Min 2,26. Ya, nilai ZI-nya, maka buka tabel Z. Waktu belajar statistik sudah pernah dikasih tahu belajar baca tabel Z sama Bu Mena, saya yakin juga sudah pada saat uji Z. Nah, lihat ya, kita mau cari min 2,26 itu nilai tabel Z-nya berapa? Lihat, nilai kita tadi min 2,26. Maka di kirinya min 2,2, di atasnya 0,6. Di kirinya min 2,2, di atasnya 0,6. Itulah min 2,26. Lihat titik potongnya berapa? 0,0119. Tulis di sini. 0,0119. Bisa ikutin sampai sini? Dengan cara yang sama, kita juga bisa mencari min 0,1. Nih min 0,1.
Di 0 adalah 0,46. 0,4602. Dapatnya dari sini tadi. Oke. Dapatnya nih 0,01 yang di bawah ini. Nah, nggak bisa ditulis lagi nih. Agak di bawah sini. Ya, jadi agak di bawah ini. Dapatnya min 0,4. Tulis pindahin ke sini. Pindahin ke sini. Terus cari lagi 0,33. Cari yang positif kalau 0,33. Kalau 0,33 cari yang positif. Ini ada nggak? 3,3. Nah, 3,3, 0,040 tapi harus dikurang 1. Nah, nih karena dia totalnya 1. Kalau kan 0,3-nya positif. Kalau kita pakai tabel ini 3,3, nah ini 0,046 itu harus dikurang dengan 1. Karena totalnya 1. Atau nanti cari di atasnya, sebetulnya tabel ini ada yang positif. Tabel Z ini atasnya positif. Jadi ini saya cuma kasih setengah karena nggak muat. Setelah kita dapat tabel Z, cari nanti 0,32, 0,87, 0,16, 0,55, 0,76 dapatlah tabel Z. Lalu nilai Z-nya itu diurutkan dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil tuh 0,119 urutan 1. Kemudian urutan 2 0,374, urutan 3 0,46, urutan 4 0,56, urutan 5 0,62, terus seperti itu. Ya, maka setelah selesai diurutkan, di sini kita kasih per, karena kan sampelnya 8. Tuh, sampelnya 8, maka yang urutan 1 tadi 1/8, 3 per 8, 5 per 8, 2 per 8, 8 per 8, 4 per 8, 6 per 8, 7 per 8. Inilah nilai SZI-nya. Lalu nilai SZI-nya kita kurangkan. Ya, nilai SZI-nya kita kurangkan nih. Aduh. FZI dikurang SZI artinya apa? F dikurang S dapatlah 0,11, 0,082 terus sampai 0,104. Cari yang paling besar. Yang paling besar yang kuning ini 0,1922. Itulah nilai L hitungnya. Jadi nilai L hitung tadi 0,1922. Kita bandingin dengan nilai tabel. Nilai tabel kita tadi ada dua, ada 0,28 dan kemudian ternyata nilai kalau kita pakai 0,05, 0,192 itu lebih kecil dari 0,28. Lihat kalau lebih kecil ya L hitung. Balik ke keputusan sini. Kriterianya. Kalau dia lebih kecil berarti terima H0. Kalau H0 diterima, lihat H0-nya apa? Oh, berarti sampel kita yang hanya 8 tadi menyebar normal. Maka lihat di sini artinya bahwa pendapatan petani contoh berasal dari populasi dengan sebaran normal sehingga uji statistika parametrik dapat kita gunakan ya. Nah, ini adalah tabel Lilliefors. Tadi bagaimana saya dapat nilai 0,285 itu dapatnya dari ini alfanya 0,05, ini N-nya 8. Dapatlah di 0,285 untuk tabel Lilliefors-nya. Nah, kalau kita pakai SPSS, nanti bisa silakan dibuka SPSS, masukin ke SPSS. Langkah pertama untuk uji normalitas itu adalah di SPSS-nya klik Analyze, klik Descriptive Analysis, kemudian klik Explore, lalu masukkan nilai yang mau diuji. Ya, masukkan nilai yang mau diuji, pilih faktor, stem and leaf, histogram, power estimation, lalu klik continue nih ya. Ini klik stem, histogram, normality, power estimation, klik continue, lalu klik OK. Maka nanti akan keluar. Lihat, pada saat kita menggunakan SPSS, nanti yang keluar adalah yang keluar dalam SPSS itu adalah Kolmogorov-Smirnov dan Sapir-Whorf. Tapi nanti bisa dipilih sebetulnya di SPSS itu kalau kita mau Kolmogorov-Smirnov dan Lilliefors. Lihat ininya 0,08. Kalau signifikan yang kanan ini lebih dari 0,05 itu artinya sampel kita menyebar normal. Jadi kalau lihat sampel di atas, lihat
dua kelompok berada di mana dia lebih dari 0,05, lebih daripada alfa. Maka itu artinya data kita menyebar normal. Kalau pakai, jadi sebetulnya ketika kita belajar statistika yang di depan ini saya ajarin hitungan manual. Tapi ketika adik-adik sudah sampai di level skripsi, di level pengolahan data dan sebagainya, maka kita akan dibantu oleh tools ya, bisa SPSS, bisa eViews, bermacam-macam tools untuk memastikan membantu kita mempermudah proses pengolahan data. Jadi, tetapi dalam konteks belajar kita harus tetap tahu asal angka-angka itu dari mana seperti yang saya tampilkan di dalam Zoom. Jadi, secara manual kita belajar bagaimana nilai-nilai itu didapat, tetapi sebetulnya kita juga bisa minta bantuan dari SPSS bagaimana nilai-nilai itu dihitung. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan berpikir kemudian jadi alergi dengan statistika karena hitungannya panjang banget bla bla. Padahal sebetulnya nanti di level riset itu kita akan sangat terbantu dengan adanya berbagai macam alat bantu olah data. Ya. Nah, ini kalau kita lihat histogramnya, kalau dia, nah ini histogram sebaran normal. Kan ini yang grafik genta sebaran normal. Kalau seandainya histogram data kita yang coklat itu mengikuti histogram sebaran normal, berarti datanya menyebar normal. Atau kalau pakai QQ plot, dia ada di garis rata-ratanya, itu berarti sampel kita menyebar normal. Metode lainnya ya. Nah, ini uji homogenitas, ini untuk menentukan apakah sampel kita itu homogen atau berasal dari kelompok yang sama atau tidak. Mungkin itu materi kita hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini. Ada? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Sudah bisa ditangkap? Sudah cukup jelas? Oke, baik. Jadi kalau saya lihat tadi komunikasi sama Keisha, Bu Merna sudah mengajarkan uji statistik non parametrik untuk satu sampel. Tapi yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana kita pindah, bagaimana kita memutuskan menggunakan statistik parametrik, bagaimana kita memutuskan menggunakan statistik non parametrik itu belum disampaikan. Jadi tadi saya sampaikan terlebih dahulu, jangan sampai nanti kita tuh pinter ngitung macam-macam, tetapi kita tidak tahu falsafah penggunaannya seperti apa. Sampai sini bisa diikuti apa yang saya sampaikan? Silakan kalau ada yang mau komen. Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, karena saya harus lanjut ke Layo ya, karena ada halal bihalal jam 9:30. Mungkin saya tutup kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti pada saat masuk kita akan ulang kembali. Terima kasih. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. video YouTube perkuliahan hari ini juga akan saya share ya. Nanti saya share kembali untuk bisa ditonton kembali. Terima kasih. Baik, Ibu. Terima kasih.